Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pionir, sehat semua? Wes, alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan ya kita disehatkan selalu, jasmani rohaninya dilancarkan segala sesuatu urusannya, ya tentunya semua diakhiri dengan harapan kita yaitu diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, lagi-lagi kita ngopi ya, ngobrol Pi Network ini. Apa namanya, ada beberapa hal yang perlu kita cek and recheck lagi, jadi jangan sampai ada sesuatu yang tetap saja misunderstanding ini yang perlu kita cek and recheck ya. Nanti kita coba cek juga di platform Coin Market Cap, kemudian ada P-Scan juga. Tetapi sebelumnya seperti biasa ada tempat yang memang untuk menambah daripada informasi kita, yaitu dari beberapa cuitan ya orang-orang di luaran sana yang memang memahami ya, mencoba memahami perjalanan Pi Network kita. Yang pertama ini dari Joe Queen Crypto ya, dia mengatakan bulan lalu, ini udah lama, Pi adalah airdrop terbesar dalam sejarah kripto hingga saat ini bernilai 12 miliar. Betul ya teman-teman, kalau lihat di Coin Market Cap, kemudian lihat di mana likuiditas daripada untuk saat ini peluncuran pertama udah tembus 12 miliar dolar. Wow, luar biasa ya. Nah, dan memang banyak hal yang unik, banyak hal yang memang di luar menjadikan misanalisis bagi orang-orang itu, karena memang eh, ibarat kata banyak senjata yang tidak langsung dikeluarkan begitu saja oleh core team. Strategi-strateginya juga berbeda. Seperti Cheng Daopan bilang, memang kita masuk dunia kripto dengan cara yang berbeda ya. Jadi ya kita ikuti saja, kita tinggal ikuti saja teman-teman. Oke, selanjutnya ini tak lupa sebelum kita lanjut banyak obrol ke sana kemari, tetapi di sini ada disclaimer dari Pi Network yang sudah lama bertahun-tahun ada di websitenya. Ini jangan sampai dilupakan teman-teman ya, pondasinya ini. Jadi disclaimernya apa dari core team, bahwa di sini adalah Pi is not free money, it is a long term project whose success depend on the collective contribution of its member. Jadi ini adalah bukan uang gratis katanya. Ini adalah proyek jangka panjang ya, yang akan di skalabilitaskan untuk menjadi sukses ya. Yang berkontribusi, mengumpulkan kontribusi daripada anggota ya, daripada pionir lah. P is dedicated to helping everyday people participate in utility-based ecosystem. Jadi P ini didedikasikan untuk menolong orang setiap hari ya, yang berpartisipasi pada utilitas ya, sebagai ekosistem dasar pada blockchainnya cryptocurrency, yaitu project Pi Network ini ya, without the need of for traditional intermediate. Jadi di luar daripada keperluan-keperluan secara hukum tradisional. Di sini if you are looking for quick money, nah ini yang penting digarisbawahi, look elsewhere. Jika kamu mencari ya uang cepat, for quick money, look as, jadi cari silahkan di tempat lain, katanya begitu. Nah, jadi pada prinsipnya ini disclaimer dulu sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ya. Harus kita pahami karena ini keluar langsung asli dari core team, bukan dari perantara lagi. Karena ini memang ada, silakan dicek di FAQ-nya ya teman-teman, di website memang ini ada. Jadi disclaimer ini menjadi tolak ukur kita bahwa betul adanya, kita bukan berarti akan dijadikan langsung mendadak konglomerat. Nah, ini yang jadi salah ya, karena hukum market juga tidak bisa semau sendiri, tidak bisa semau developer ya, tidak bisa juga semau core team juga berjuang bagaimana caranya supaya market memang kepegang, market memang bisa setidaknya diinfluence, dipengaruhi, supaya tidak misalkan dengan kripto tradisional yang memang pump dan damnya benar-benar drastis luar biasa. Pernah satu video di tahun 2009 ketika Nicholas dipanggil untuk salah satu narasumber membahas daripada di situ, memang yang mengadakan adalah Stellar ya. Nicholas mengatakan bahwa dia menginginkan satu project atau satu produk kripto yang memang penciptaannya ini tidak mengikuti hukum-hukum cryptocurrency tradisional pada umumnya.
yang dimana dia juga sedikit kecewa dengan adanya pump dan dam yang betul-betul mirip dengan roller coaster seperti itu ya. Jadi ini adalah skalabilitasnya jangka panjang. Di sini adalah bahasanya long term, teman-teman. Jadi kalau misalkan memang ada isu-isu yang validitasnya masih dipertanyakan, ya kita harus analisa ulang di your masing-masing. Nah, ini disclaimernya ya, disclaimernya. Oke, kita lanjut. Di sini ada informasi juga teman-teman bahwa jam mati ya. Di sini kan teman-teman di aplikasinya masing-masing bisa dicek ya, ada yang berapa, beda-beda ya untuk peringatan waktu mundurnya, bahwa di sini akan ditarik kembali koin Pi kita bagi yang betul-betul ini tidak terverifikasi, artinya begitu. Nah, koin seperti apa yang tidak terverifikasi, yaitu koin reward yang dari referral kita yang tidak lolos KYC. Itu kan ada rewardnya. Kita rekrutmen 5 orang, dari 5 orang itu nambah speed kita ya. Nah, ini yang banyak salah diartikan oleh orang di luar sana, katanya piramid-piramid. Tidak begitu. Dan memang ini adalah sistem skalabilitas di mana nanti manajemennya adalah untuk mengatur supply di market, supply di pasar. Supaya apa? Jadi dampamnya akan lebih stabil lagi, kalau yang saya pahami seperti itu. Nah, makanya dengan teknik seperti ini, ketika ada sekarang waktunya masuk di mana hitungan mundur untuk pembatalan daripada reward referral yang non KYC, yaitu wajar dan itu logis, masuk akal. Jadi artinya dikembalikan ke core team karena memang referral kita tidak lolos KYC, bahkan akunnya pun akan dihanguskan karena memang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, kan gitu. Nah, ini sejumlah Picoin akan diambil kembali katanya, dan akun spam akan dihapus. Jadi akun-akun yang spam, yang nge-cheat ya, yang duplikat gitu akan raib. Ini adalah kesempatan kedua bagi para pelopor yang sabar ya. Jadi kemarin diperpanjang, kemudian sekarang diperpanjang lagi sampai besok teman-teman, jam 3 sore mungkin terakhir ya. Saya rekod, bukan besok, saya rekod ini udah lewat dari tengah malam, berarti hari ini ya, nanti jam 3 sore. Sorry. Pi bukanlah skema cepat kaya ya, betul, sesuai dengan disclaimer tadi. Tidak seperti ribuan koin yang hidup dan mati karena siklus naik turun ya Bitcoin. Pi tidak mengikuti pasar tradisional, betul ya. Jadi sesuai dengan disclaimer tadi, hukum market itu tetap dipakai, tetap digunakan, tidak diterabas begitu saja. Jadi artinya kita juga harus memahami, bukan hanya serta-merta keputusan itu diambil hanya dari satu pihak saja, mentang-mentang komunitas banyak dan sebagainya. Tidak demikian, tetapi kita harus menerima juga bahwa ada hukum universal di sini yang sudah lama, bahwa memang sesuai omongan Nicholas yang sifatnya organik itu harus melalui prosedur yang memang sudah ada, artinya marketnya, supply and demandnya ya, tingkat adopsinya, utilitasnya dan sebagainya ya, kemudian likuiditasnya juga itu tidak lepas teman-teman, karena memang itu adalah sebagian daripada konstruksi project ini ya, sampai go to the moon lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tahapan Pi katanya. Anda jangan panik ya, dan menjual, ini salah satu cuitan dia di Twitter. Jangan panik dan menjual dengan harga murah. 14 Maret optimis katanya, go to the moon lah. Ada gambar roket ya di sini ya. Ini adalah hari ketika Pi Network resmi diluncurkan dan kami akan merayakan ulang tahun ke-6 ya. Jadi karena memang sudah 6 tahun ketemu, besok itu pas 6 tahun umur daripada Pi Network ya. Jadi perjalanan bukan sebentar, perjalanan yang menurut saya sejarah baru di dunia kripto yang mengenyam waktu selama 6 tahun sampai open network ini ya, sampai ketemu open network, dan bahkan mungkin ini bisa dikatakan open mainnet global besok. Ini luar biasa, waktu tidak sebentar. Teman-teman yang setia dan menunggu, wajar kalau mungkin nanti ada hasil yang signifikan yang bisa membantu, walaupun tidak tadi berkaitan dengan disclaimer, tidak langsung sedemikian adanya, artinya tidak langsung wah jadi berubah mendadak konglomerat, bukan begitu ya. Kita harus pahami itu. Sekali lagi, sebagian penambang Pi akan hangus bagi mereka yang tidak KYC, betul ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang nanya, "Bang, bagaimana ini akun yang anak?" Ya kan jelas hukumnya. Hukumnya yang kita pakai adalah akun yang lolos KYC. Kalau masalah urusan anak itu artinya ada yang menggunakan KIA juga ya, kartu identitas anak. Itu kan
jelas tidak memenuhi prosedural daripada proyek ini. Wajar kalau hangus, nggak usah ngegerutu juga karena memang itu di luar prosedur. Nah, yang saat ini adalah yang dilakukan Kortim adalah menyaring daripada akun-akun yang memang sudah terverifikasi KYC atau minimal yang posisi KYC-nya masih digantung Kortim, artinya digantung itu yang masih pending penerapan ya, kemudian menunggu hasil itu tidak usah khawatir. Artinya apakah besok dan tanggal 14 besok jam 3 sore ini langsung di-on-kan semua atau bagaimana kita nggak tahu, kita lihat saja. Tetapi yang pasti akun-akun yang memang tidak melakukan KYC ya di bawah ya atau di luar status yang tadi pending atau menunggu itu akan hangus. Kita harus terima karena memang ya kita nggak boleh protes juga karena ini proyek mereka. Artinya prosedurnya memang harus seperti itu ya. Ya ikhlaskan saja, nggak masalah. Kalau memang kita di keluarga ada 3 akun ya nggak usah maruk juga lah. Kita punya 2 akun sudah alhamdulillah, kita ikhtiar. Artinya perjalanan kita ikhtiar kan bukan hanya dari satu ini saja ya, banyak proyek, banyak mungkin pekerjaan offline dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah berat-berat ribet-ribet ngotot dengan jumlah akun yang kita miliki harus ACC semua, nggak begitu kawan-kawan ya. Oke, kemudian kita lanjut selanjutnya. Ini ada informasi dari langsung ya dari founder kita yaitu Dr. Nicholas ya. Di sini hindari yang terbaru, ini 12 jam yang lalu, hindari kehilangan sebagian besar saldo ponsel Anda ya. Ini peringatan lagi sebelumnya dengan memenuhi batas waktu masa tenggang pada pukul 8 pagi kalau untuk waktu Amerika ya pada tanggal 14 besok ya. Artinya kalau di kita ketemu tanggal jam 3 sore ya teman-teman, kalau nggak salah sekitar jam 3 sore. Selesaikan langkah-langkah KYC dan daftar periksa migrasi untuk masuk ke antrian migrasi sebelum tanggal tersebut. Nah, jadi sebelum tanggal 14 itu masuk ke antrian migrasi. Nah, migrasinya mungkin akan ada di jam 8 pagi itu, mungkin proses selama tanggal 14 ini mungkin ada migrasi global ya. Apakah itu mungkin migrasi kedua, ada juga yang sudah migrasi pertama, kemudian keduanya hari ini tanggal 14, ataupun mungkin yang pertama yang belum pernah migrasi juga udah lolos KYC tapi belum dimigrasikan, ada tuh yang akun model begitu, sudah KYC kemudian sudah tanda nomor 9 daripada mainnet checklist sudah hijau tapi migrasinya belum, mungkin hari ini akan dikirimkan. Jadi nggak usah khawatir, kita lihat saja, kita tunggu ya. Jika Anda telah menyelesaikan semua langkah dan berada dalam antrian migrasi atau menghitung waktu ya, masa tenggang Anda menghitung waktu yang tadi ya, ada hitungan mundur. Kalau misalkan hitungan mundurnya dijeda atau masih ada waktu tersisa, maka pembatalan masa tenggang tidak akan berlaku pada batas waktu ini untuk Anda. Jadi kalau misalkan kita lihat yang tadi mana, nah yang ini ketika memang ini jeda artinya tidak berjalan mundurnya dan stuck warna abu-abu, nah berarti itu masih dalam antrian walaupun memang per tanggal 14 ini akunnya ini tidak ada perubahan, misalkan contoh KYC-nya belum juga dan sebagainya, itu sabar. Artinya Nicholas pernah bilang bahwa proses untuk migrasi dan KYC yang sudah masuk, artinya sudah masuk data, sudah diajukan ya, menunggu hasil itu urusannya urusan Kortim, tinggal tunggu walaupun itu lewat daripada P-Day ini. Jadi masih berjalan, nggak usah takut. Oke. Kemudian itu informasi dari Dr. Nicholas langsung ya. Kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah Map of Pi. Ini platform di mana kita bisa search ya untuk vendor atau penjual peer to peer atau pedagang yang menerima pembayarannya menggunakan Pi ya. Ini kita enak banget teman-teman ya. Teman-teman silahkan cek di Pibu Roaster, saya sudah coba juga, ini luar biasa enak banget. Jadi kalau misalkan kita mau beli kopi, beli lauk pauk atau beli apa gitu kan, nah di sini kita tinggal cari toko yang sudah aktif. Artinya memang di sana ada toko yang belum aktif, masih tes, ada yang memang sudah full menerima aktif, kita cari yang full. Nah di situ kita tinggal bisa datangin posisinya di mana, letaknya di mana ya. Di situ kemudian kita bisa booking juga, bisa booking dulu. Nah seperti itu ya, ini luar biasa enak banget teman-teman. Nah di sini
akun resminya di Twitter menjelaskan bahwa menjelang hari Pi 14 Maret 2025, Pi menggunakan Pipes jaringan terbuka pertama untuk merayakan perdagangan Pi lokal sekarang setelah konektivitas eksternal diaktifkan. Maksudnya konektivitas eksternal itu yaitu ya bursa kemarin. Pedagang dapat mulai mendaftarkan bisnis mereka sekarang dan belanja Pipes akan dimulai pada hari Pi. Jadi kalau misalkan memang besok mulai banyak platform yang bisa belanja kita ya menggunakan Pi. Artinya apa? Para vendor sudah tidak layak lagi untuk bertanya terus kalau misalkan gue jual barang gue dibayar pakai Pi terus gue nyairin buat belanjanya kemana, kan dulu seperti itu. Nah sekarang terjawab sudah pertanyaan itu karena memang Anda bisa mencairkan Pi Anda di bursa karena di bursa sudah open. Itulah konektivitas eksternal yang sudah diaktifkan untuk membantu apa? Membantu sirkulasi daripada koin Pi ini dan para vendor. Vendor misalkan penjual elektronik belanja TV 1 juta dijual dengan harga Pi misalkan senilai 1.500.000 karena vendor ngambil untung 500.000. Dia akan belanja lagi, tetapi saat ini yang dia pegang koin Pi ya silakan jual di bursa, kan begitu ya. Jadi ini sudah terjawab, sudah aktif. Ya, karena kenapa? Karena di sini Pi Network tidak melulu harus membentuk likuiditas sendiri, tetapi di sini melibatkan likuiditas eksternal. Artinya apa? Ya di bursa tersebut yang ada di Gate.io, di Bitgate, di OKX itu sudah ada likuiditasnya. Silahkan itu yang kita gunakan. Gitu loh, makanya ya intinya banyak ketika kita berbicara likuiditas memang banyak, terlebih kalau misalkan likuiditas ini melibatkan produk dan jasa ya, artinya di sini melibatkan elemen-elemen daripada produk ya, ini luar biasa, ini akan tak terhingga. Oke, tapi kita lanjut dulu yang ini ya. Kemudian ini akun Satoshi Nakamoto centang biru ya, besok bisa menandai titik balik ya, titik balik signifikan di pasar. Upaya manipulasi skala besar mungkin terjadi katanya gitu ya. Ini ada upaya manipulasi skala besar mungkin terjadi, mungkin saja. Jadi hal-hal yang tidak diharapkan mungkin saja terjadi. Jangan tertipu katanya oleh pergerakan harga jangka pendek ya. Nah di sini juga ditegaskan bahwa ada saran ya, artinya pandangan daripada akun ini. Dia mengatakan bahwa pergerakan harga jangka pendek, artinya memang ada pergerakan jangka pendek ini, proyek kita memang tujuannya adalah jangka panjang, itu yang harus kita pahami. Analisa dinamika pasar dengan cermat ya, analisis dinamika pasar dengan cermat dan dasarkan strategi ya. Dasarkan strategi Anda pada fundamental yang solid. Gitu teman-teman. Jadi kita analisanya selain daripada apa namanya? Teori strategi untuk analitik ya, analytical teori, kemudian apapun itu ya, dari mulai kita membaca pergerakan market ataupun dengan informasi-informasi berita-berita itu perlu. Makanya kan kita selalu update bagaimana progresnya. Oke, kemudian kita lanjut dari Map of Pi lagi. Dia menyampaikan jika pionir memperdagangkan barang dengan harga Pi yang lebih tinggi daripada di bursa, ini akan menciptakan permintaan yang kuat untuk membeli Pi di bursa untuk mencapai keseimbangan. Nah, makanya kan Cheng Daopan bilang biarkan pihak lain itu mengikuti kita, karena memang seperti ini memang untuk Map of Pi pemahamannya bahwa di bursa untuk mencapai keseimbangan, supaya seimbang nanti di bursa akan banyak orang yang membeli akhirnya. Karena kenapa? Karena di platform utilitas Pi ini lebih mahal gitu loh ya, lebih mahal harganya, dihargai gitu loh. Sementara di bursa sekian, gue beli di bursa aja. Terus bisa misalkan gini, kita beli di bursa koin, satu koinnya misalkan anggap per hari ini adalah Rp27.000 kalau rupiah ya. Tetapi ternyata ketika dibelikan produk di utilitas Pi Network, 27.000 itu senilai dengan 75.000 misalkan kan, atau 100.000. Siapa yang nggak tertarik akhirnya membeli koin di bursa dan membelanjakannya di utilitas Pi. Ini yang menarik. Ini yang menarik gitu loh. Gitu ya, memastikan bahwa Anda tidak mengalami kerugian ya, tidak rugi di sini. Memastikan itu ya. Oleh karena itu nilai Pi masih ditentukan oleh para pionir dalam ekosistem Pi. Nah kita kan punya ekosistem dari mulai enclosed mainnet. Nah ekosistem itu bagaimana kita memanfaatkannya tergantung daripada kekompakan dan keserempakan juga kepercayaan komunitas terhadap utilitas. Kalau komunitas tidak meyakini dan mempercayai utilitas, mau siapa lagi ya, mau bagaimana lagi kemajuannya ya,
tergantung kita. Makanya kembali ke bahasa Nicholas, yang menentukan nilai itu adalah komunitas. Betul, ketika dikaitkan dengan perkataan Nicholas yang tumbuh organik, kalau kita memang mau harga tinggi koin kita, dihargai tinggi koin kita, artinya di sini harus mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diharapkan oleh Nicholas. Nicholas ini mengatakan bahwa tumbuh organik, ya, satu itu. Nah, kemudian di sini harga ditentukan oleh komunitas, bukan berarti ditentukan langsung jebret A gitu, atau B, tidak begitu, tapi secara organik. Kita yang menentukan dengan cara memberikan value yang bagus di utilitas kita. Itu yang penting, teman-teman. Gitu tujuannya sih ke situ. Tetapi lagi-lagi jangan sampai kita terlalu fanatik juga. Karena kenapa? Karena ketika kita memang butuh rupiah, ada, yaitu di bursa, kan gitu. Karena memang sampai saat ini tidak ada bursa internal. Artinya Project Pineapple tidak, atau belum, mungkin ya, saya juga nggak tahu, belum menciptakan bursa internal untuk pertukaran ke fiatnya. Itu belum ada. Ketika pun memang ada, mungkin dari para vendor menciptakan bursa sendiri nanti sebagai salah satu utilitas Pi Network, ya kenapa enggak kita gunakan itu, kan gitu. Biarkan yang di luar mengikuti kita. Nah, ini menarik, teman-teman. Jadi sesuai dengan perkataan Nicholas, ini adalah permulaan. Wah, dengan saya sampaikan ulang di grup bahwa ini adalah permulaan, langsung saya dimaki. Gile lu bang, kata dia, gile lu, udah 6 tahun nunggu masih aja bilang permulaan. Ya karena nggak paham. Karena nih orang nggak paham, sama sekali nggak paham. Dia pikir sesimpel itu, dia nambang mainnet dia kaya. Ya nggak gitu loh. Kalau masalah value itu, kalau misalkan tinggi ketika open mainnet, ya bonus kan, sesuai market. Nah, jadi banyak yang ketika awal listing langsung langsung hancur anjlok, ya karena memang strateginya, skalabilitasnya tidak betul-betul teliti, tidak betul-betul epic. Nah, ini yang dibilang Pi Network kenapa epic. Sekarang banyak trader, sekarang banyak para pakar kripto mengakui kehadiran Pi Network. Mau apa coba, kan gitu. Nah, jadi kalau kita memang sudah berjalan 6 tahun ini, berjuang 6 tahun ini, apapun bahasa yang bahasa-bahasa baru penyanjung daripada Pi yang bilang begini-begini, yang awalnya memang dari 6 tahun yang lalu mungkin menyinyir segala macam, ya sudah, biarkan saja, jangan ditimbalin lagi. Ya maklumin saja, karena memang baru tahu. Ya dari awal kita kan memahami project ini bagaimana, seperti apa. Makanya saya antusias dan optimis tetap bahwa Pi Network ini menjadi salah satu patokan utama pembahasan di channel saya, kan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, kita coba lihat CMC, teman-teman ya. Oke, kita masuk coin market cap, teman-teman. Nah, di coin market cap ini menarik sekali kalau menurut saya buat kita coba pelajarin ya. Yang pertama, ini tetap ya, dia tidak turun ya, dan memang belum naik. Ini sih masih posisi di 11, luar biasa ya. Koin baru yang masuk ke kelas ALT dan menempati posisi 11. Ya, mantap, luar biasa teman-teman ya. Ya memang di sini dalam 24 jam terakhir Bitcoin ada penurunan 2,22%, dan itu saya rasa ya wajar-wajar saja lah ya. Artinya ini kemudian Pi Network juga mengikuti, dalam 24 jam ada koreksi juga 1,50%. Tapi kita lihat nanti, kita coba lihat grafiknya sejenak teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat grafik daripada Pi Network ya. Di sini memang ada, kita lihat grafik ya, ini candlestick-nya. Dan ini ya memang saya melihat di sini mirip dengan di awal. Ini kita bisa bilang sideways ya di sini. Nah, ini ya. Di sini memang ada pump, ada kenaikan. Kita coba lihat, kita perkecil dulu teman-teman sebentar. Oke, kita perkecil, kita lihat di awal teman-teman. Nah, ini saat ini yang terjadi ya, menjelang besok ya, menjelang besok memang betul sih. Ini mirip teman-teman ya. Nah, ini sideways-nya kalau ini di sini lah ya. Nah, di sini ya, sorry. Nah, di sini ya, ini sideways-nya. Jadi ketika ya diharapkan besok akan seperti ini ya. Karena memang kemiripan dari sideways ini
Ya mudah-mudahan sih. Artinya memang ada, makanya ini kan berhubungan dengan info-info atau berita-berita di luaran sana. Terlebih memang kita punya power. Power kita apa? Utilitas. Ketika diaktifasi semuanya, adopsinya meningkat ya. Kemudian animo masyarakat juga meningkat, apa yang akan terjadi? Jadi kalau saya melihat dari segi teknik analytical daripada market ini memang cenderung mulai besok ini ada benar-benar prediksi saya pribadi peningkatan harga yang signifikan, yang luar biasa gitu loh, kalau dilihat daripada teknik analisa grafik ya. Jadi wajar kalau misalkan memang ketika diaktifasi beberapa utilitas ini kecenderungan naiknya drastis teman-teman. Makanya banyak yang mengatakan, para pakar di luar sana, go to the moon. Wah, meroket katanya besok. Ya kita berdoa saja. Nah, saya tidak membahas dalam hal ini seperti yang di luaran sana bilang ada penetapan harga KCP segala macam. Ya kita yang menjalankan 6 tahun memang simpelnya adalah mudahnya, cepatnya memang seperti itu pengennya. Artinya koin udah tetepin aja deh, langsung sekian kan gitu ya. Ya siap, kalau memang terjadi seperti itu siapa yang nggak mau. Tetapi saya di luar itu, artinya di luar itu tuh ya saya tetap menerima daripada pemahaman market yang ada seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu ya, tetap ini juga jadi bahan pertimbangan kita, karena memang power yang sesungguhnya bukan di market daripada bursa seperti ini, tetapi power yang sesungguhnya adalah komunitas dan utilitas. Dua power ini nggak bisa diremehkan, sehingga effortnya akan berpengaruh terhadap harga koin itu teman-teman. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau misalnya coba kita lihat per satu hari, nah ini per satu hari ya. Jadi bentar, nah ini di sini untuk sideways dengan ini hampir sama teman-teman. Nah jadi ketika memang bentuk pengulangan ini akan terjadi identiknya walaupun memang di sini volume lebih besar, di sini mungkin volume lebih kecil. Itu kenapa? Karena memang posisinya di awal itu banyak animo dadakan kan gitu ya. Nah kalau ini memang lebih kecil, tetapi ketika memang sideways-nya mirip dan posisi pumpnya terlihat daripada, nah ini teman-teman kalau mau buka per 4 jam lebih enak sih, tapi di sini memang saya lupa pengaturannya ke 4 jamnya, ini hanya ada 1 jam dan 1 hari, jadi teman-teman akan lebih jelas posisi sideways-nya di mana, kemudian cenderung untuk pumpnya ini sangat, dan yang kita harapkan dari sini adalah sama seperti ini ya, di awal ini kita langsung wush. Nah, ini juga kita berharap seperti itu, wush gitu loh ya, tapi dalam waktu dekat ini. Nah, kalau untuk prediksi dari market yang ada, ini prediksi dalam waktu dekat bukan lama. Nah, ketika pun memang berbicara masalah dalam waktu lama, makanya banyak para pakar menyampaikan bahwa hold, tahan, jangan euforia dihabiskan dalam waktu sesaat gitu loh, dalam waktu singkat, tidak begitu, karena memang ini potensinya jangka panjang. Bayangkan yang diaktifasi di awal ini targetnya adalah 100 dulu utilitas. Dulu saya pernah mengeluarkan beberapa platform yang berkontribusi dengan Pi Network itu 1000 lebih ya. Dulu kalau nggak salah tepatnya sih 997 apa kalau nggak salah ya. Tetapi itu berjalankan waktu udah lebih daripada 1000. Bayangin apa yang akan terjadi, itu maksud saya. Dan ini wajar ya, Cheng Daopan bilang bahwa ya kita masuk dengan cara yang berbeda. Kan gitu ya. Oke. Kemudian coba kita lihat apa ya teman-teman. Nah ini news ya, ini news menarik teman-teman ya. Ini masih di Coin Market Cap. Di sini teman-teman silakan, saya karena terlalu panjang saya tidak bacakan semua, saya hanya pintasan saja. Ya, coba kita lihat sebelum ke sini, kita lihat dulu dari beberapa hari yang lalu. Mana coba kita lihat ya. Oke, nah ini dia teman-teman. Pi Network continues to outperform, how high can Bitcoin spike with Binance. Nah bentar, ini apa bukan ya, ada yang bentar, kita coba cari dulu teman-teman, 3 hari yang lalu. Oke, kita cek yang ini dah. Oke, kita coba ini yang apa-apa. Oke, kita cek and recheck. Nah ini teman-teman bisa cek and recheck ya,
kemudian bisa translate sendiri bahwa di sini banyak yang memprediksikan ketika Binance melisting, dan di video kemarin saya sampaikan memang ada informasi bahwa Binance itu sebenarnya dia ya nggak tahu sih kalau untuk ownernya. Sampai tadi sore saya lihat si Jet Binance tidak ada komentar tentang PI sekalipun. Apakah memang karena memang rata-rata mereka itu tidak mau memihak ya, untuk bursa ini tidak mau memihak karena itu akan merugikan daya saing yang lain atau merugikan daripada koin-koin yang lain. Selalu begitu memang. Jadi wajar ya, tapi kalau memang terjadi besok Binance melisting, dan itu nggak usah kaget karena sudah ada informasinya. Dan ini bagaimana katanya kenaikan pi ketika memang Binance melisting, ini luar biasa, analisanya banyak sekali, sekian persen, sekian dolar, segala macam ya, silahkan dibaca saja. Kemudian ya coba kita lihat ini market cap ya. Jadi banyak pembahasan di coin market cap yang didominasi oleh Pi Network. Wow, tapi ini ada lagi yang menarik, kita lihat dari pintu saja teman-teman ya. Ini coin market cap kita selesai, kita masuk ke pintu news. Oke, kita lihat dari pintu news ya. Pintu news ada apa ini? Ini rame banget ya. Ini juga luar biasa bagus beritanya. Coba sebentar, ini agak loading ya. Nah, ini teman-teman. Ini di sini informasi di pintu news ya. Di sini memang ada, apakah musim altcoin telah berakhir? Oh, sebentar, nih ada apa ini? Oke. Simak analisis terkini Maret 2025. Nah, ini teman-teman silahkan buat analisa di sini bagaimana cara menjual Bitcoin. Oke, kita next lihat semua berita saja ya. Di sini juga berita populernya di pintu news ini didominasi oleh Pi Network ya. Pi Network umumkan batas waktu migrasi terakhir ada ya. Kemudian ini silakan dibaca aja teman-teman. Beberapa tinggi harga Pi Network, seberapa tinggi harga Pi Network bisa melonjak jika Bitcoin bla bla lah. Nah, silahkan dicek aja. Kemudian harga satu Bitcoin di Indonesia hari ini. Nah, ini ada harga. Kemudian ini dikuasai Pi Network ya. Pi Network siap listing di Binance minggu ini. Simak faktanya katanya. Nah, ini ada faktanya. Kemudian harga Pi. Jadi tidak menutup kemungkinan ya ketika memang ini pintu kan lokal kita ya. Jadi exchange lokal Indonesia yang banyak memberitakan tentang Pi Network tidak menutup kemungkinan akan sama melisting juga ya. Jadi nanti akan lebih mudah teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa kirim-kirim karena memang ada smart contract ya, yang informasi kemarin dengan Chainlink itu memang sudah apa namanya, walaupun baru rumor ya, tetapi memang ya faktanya memang ada pergerakan itu. Jadi kalau memang sudah ada smart contract melalui Chainlink, artinya dia akan memiliki fungsi cross chain dengan blockchain lain dan bisa dijalankan di blockchain lain ya, karena memang fungsi smart contract kan seperti itu. Nah, ini akan seru nih, luar biasa ini. Oke, kita coba lihat berita selanjutnya di mana ya? Di sinilah. Kita coba lihat, klik. Nah, ini menarik teman-teman. Kita coba lihat yang barusan, kita mundur dulu ke beberapa hari yang lalu. Ini bagaimana cara menjual koin juga ada di sini. Kemudian tentang Ripple juga ada. Besok deadline KYC ya. Ini masih per hari ini ya, Maret tanggal 13. Apakah Chainlink akan segera pulih? Nah, prediksi kenaikan harga di Maret, oke. Kemudian kita lihat bukan yang ini. Nah, ini Pi Network bersiap adopsi mekanisme penetapan harga Bitcoin. Nah, ini kita coba lihat ya teman-teman ya. Ini informasi dari pintu news teman-teman, bukan saya pribadi ya. Kita coba cek and recheck dulu, kita pahami. Pi Network bersiap adopsi mekanisme penetapan harga Bitcoin berpotensi tembus $5. Di sini ya. Pi Network akan menerapkan mekanisme pegging dinamis ya. Dilansir dari CoinGecko ya, ini 12325, komunitas Pi Network baru-baru ini menemukan kode smart contract yang mencantumkan Chainlink ya. Kode smart contract mencantumkan Chainlink ini dan secara langsung merujuk pada Bitcoin. Kode ini mengisyaratkan kemungkinan penerapan mekanisme pegging dinamis yang berpotensi menstabilkan harga Pi melalui sistem minting dan burning otomatis ya. Nah, makanya memang ketika seperti ini relate kan. Jadi kalau misalkan memang nanti ada burning otomatis, relate dengan akun yang akan dihanguskan secara otomatis by system. Ketika tidak lolos KYC, maka disinilah berfungsi burning otomatis. Jadi burn semua
Jadi tidak tersisa, ya harus ikhlas bagi yang tidak lolos KYC, ya, teman-teman, ya seperti itu. Jadi kemudian mungkin koin yang reward yang diberikan berdasarkan daripada jumlah referral, dan itu akan apakah nanti burn otomatis atau mungkin memang ditarik oleh core team. Ya seperti itu, kita nggak tahu mekanismenya, tetapi yang pasti ini adalah langkah bagus untuk kestabilan harga, teman-teman. Jika info ini terbukti benar, Pinetuk bisa saja mengadopsi mekanisme pematokan harga untuk mengelola volatilitas. Nah, pematokan harga nih kita juga seperti yang banyakkan komunitas inginkan, bahwa di hari esok itu ada penetapan harga. Tetapi kita tidak tahu. Walaupun kita sama-sama mengharapkan adanya penetapan harga berdasarkan pertimbangan yang tadi saya bilang, yang waktu itu saya sampaikan ya, di video-video sebelumnya sering saya bahas juga, bahwa ketika memang itu ada penetapan harga, tentu effort baiknya adalah di utilitas daripada ekosistem Pinetuk ini akan lebih stabil, akan lebih bagus persaingannya, lebih sehat. Karena kenapa? Karena ada patokan. Jadi gitu ya, ada patokan harga, tidak saling balap nanti. Nah, ini yang mungkin jadi pertimbangan juga ya. Kita harapkan ada penetapan memang gitu loh. Tetapi di sini kan penetapannya itu ya berapa sih kita nggak tahu. Karena memang di sini juga melibatkan daripada stellar konsensusnya ya. Konsensusnya melibatkan stellar protokol. Nah, ini yang kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Makanya kita yang banyak ditunggu oleh Pionir adalah di hari esok ada apa dan seperti apa dan bagaimana ya. Kita berdoa saja yang terbaik. Oke, di sini coba sampai mana tadi? Nah, sampai sini. Kode ini mengisyaratkan adanya minting dan burning otomatis. Oke. Kemudian mekanisme pematokan harga untuk mengelola volatilitas ya, Pendekatan seperti ini hanya digunakan oleh stablecoin. Jadi pendekatan ini hanya digunakan oleh stablecoin. Apakah Pinetuk benar akan dijadikan stablecoin seperti, nah kalau ada bahasan seperti ini kan udah pasti kalau yang dari awal tuh yakin banget dan pengen banget stablecoin, itu kan udah mulai tuh keluar tuh ada stablecoin, jangan dulu lah. Walaupun kita berharap sama kok, saya juga sama kok pengennya jadi stablecoin, tapi kan kita nggak tahu mekanismenya seperti apa, dan orang kita bukan decision maker kok. Siapa who's the decision maker? Who's know? Nggak ada yang tahu. Ya hanya core team yang tahu, dan sistem dan teknologi gitu loh. Nah, jadi kita tunggu saja. Ya, walaupun memang kita berharap kalau memang ini indikasinya ke arah stablecoin seperti USDT atau USDC yang menautkan nilainya ke aset seperti USD. Nah, perkaranya mungkin kalau untuk Pinetuk menautkannya kemana, itu dijadikan underlay. Walaupun secara keseluruhan underlay-nya memang banyak yang dilibatkan underlay dari mulai teknologi. Walaupun saya bilang underlay teknologi ada aja yang nyenyin tuh. Gile lu bang, teknologi dijadiin underlay katanya. Aduh, belajar kripto dari kapan orang. Oke ya, jadi underlay ini kan banyak, ada produk juga bisa dijadikan underlay. Jadi silakan aja. Ini mudah-mudahan memang apakah ini kan ada emas juga di sini ya. Ini bisa dijadikan underlay juga. Nah, kita kan nggak tahu hasil akhir seperti apa, makanya kita tunggu ya perkembangannya seperti apa dan bagaimana, tidak ada yang tahu, termasuk saya pribadi. Kita hanya belajar menganalisa pergerakan informasi seperti apa. Kemudian dengan adanya mekanisme ini stabilitas harga dapat ditingkatkan ya. Makanya sesuai sekali dengan informasi daripada yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa ada video di 2009 dulu, Nicholas ketika dipanggil pada acara Stellar itu mengatakan bahwa dia tidak suka dengan volatilitas. Ya, dia menciptakan produk yang mungkin terhindar dari volatilitas yang seperti roller coaster gitu loh. Dan ini upaya itu dilakukan membutuhkan waktu selama berapa? 6 tahun. Dan upaya itu bagaimana hasilnya? Nah, hasil akhirnya kita nggak tahu, ini masih progres ya, menautkan ke Chainlink dan lain sebagainya, itu masih progres ya. Memang kemarin ada satu platform informasi di China ya, platform exchange ya atau pertukaran. Di sana memang sudah posisi di harga GCP global ya, GCP globalnya China ya. Di sana saya kaget juga, luar biasa ketika memang itu terjadi. Itu bonus yang tak terhingga, ini syukurnya luar biasa kan gitu kalau memang untuk segi materi ya.
Ya syukur kita kan kalau untuk model kayak saya wong deso ya syukurnya ini macam-macam bukan hanya materi saja. Napas saja harus disyukuri ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian dengan adanya mekanisme ini stabilitas harga dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih prediktif dan minim volatilitas ya. Jadi match ya semuanya ya. Jadi relate ya dengan cita-cita Nicholas, jadi keinginan segala macam dengan progres yang ada, teknologi yang mendukung dan sebagainya, ada matchnya. Ya kita lihat aja nanti, jangan terlalu euforia juga. Kemudian beberapa analis pasar meyakini bahwa Bitcoin yang dipatok ke aset tertentu bisa menarik lebih banyak pengguna dan investor. Nah, aset tertentu ini apa? Kalau saya dulu pernah membahas adalah yang dipatok ke aset tertentu, aset di sini yang apa namanya lari ke underlay-nya Network sebagai penopang daripada nanti di sana, selain daripada jadi underlay juga di sana juga dijadikan likuiditas organik. Kenapa? Ya produk dan jasa tadi, kartunya. Karena kenapa? Karena memang likuiditas ini sendiri kalau memang diambil dari produk dan jasa yaitu betul-betul organik. Likuiditas masyarakat dunia gitu loh. Ketika memang ini dimasukkan ke sana, bayangkan apa yang akan terjadi. Wow banget, ngeri lah pokoknya ya. Oke, kemudian kita lanjut, tidak terlalu dalam, biarin aja sampai situ. Kemudian beberapa analis pasar, oke, tadi jika Bitcoin berfungsi sebagai stablecoin algoritmik, kemungkinan besar adopsi dalam transaksi sehari-hari dan ekosistem desentralisasi finance akan meningkat. Ini dia. Ini yang apa yang diharapkan kita ini ya ini. Jadi proses seperti inilah yang memang ketika betul itu terjadi ini luar biasa. Ya, luar biasa buat apa? Buat ke depan. Skalabilitas lagi-lagi kalau yang saya lihat begitu. Yang saya lihat bukan masalah hanya 1 hari besok teman-teman. Bukan hanya sehari 2 hari teman-teman. Tidak begitu. Berapapun nilainya ya mulai besok ke depan saya nggak peduli. Yang penting ini project jangka panjang, udah itu aja. Karena apa? Itu yang akan continue terus menerus membantu menolong perjalanan kehidupan kita. Kalau cuman sekedar hitungan kita dapat dalam 1 hari 1 miliar, rasa 1 miliar jangankan hitungan seminggu 2-3 hari aja bisa habis kok. Kan gitu. Tapi kalau yang berkelanjutan, skalabilitas panjang seperti ini, bayangkan ini teknologi semakin sempurnanya, semakin lagi terus lagi meningkat adopsi teknologi yang terlibat di dalam ekosistem Pi Network seluruh dunia ke depan semakin lagi. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Tentunya satu kuncinya, kita panjang umur. Kita kan nggak tahu, makanya apa yang kita dapat hari ini kita syukuri saja dulu. Ya, kondisi seluar biasa apapun Pi Network ke depan, tapi kalau kitanya nggak tahu lah umur kita ya itu disitulah, makanya kan kita bilang jangan terlalu euforia, kita tetap harus bersyukur ya. Artinya bertemu dengan project seperti ini ya kita sudah bersyukur alhamdulillah gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewat batas lah kita ya. Kemudian namun hingga saat ini Picortim belum memberikan konfirmasi resmi terkait keaslian atau rencana penerapan mekanisme pegging ini. Nah ini memang yang kita tunggu, banyak kan orang menunggu gitu loh. Karena memang lagi-lagi saya katakan Cortim ini tidak terlalu betul-betul banyak omong kayak orang, kayak developer lain. Wah sebentar-bentar berita, sebentar-bentar news, sebentar-bentar perubahan jadwal, sebentar-bentar ganti target atau tanggal mainnya atau bentar-bentar, ada banyak banget project yang seperti itu. Nah, tetapi di sini sesuai karakter Nicholas lebih soft ya, lebih santai tetapi pasti. Ya, tetapi mendapatkan satu kepastian dari hasil project dia yang benar-benar dia dapat dapat pastikan terjadi seperti yang diharapkan kan gitu. Itu sesuai keahlian dia lah gitu ya, karena memang yang kita tahu Nicholas adalah seorang profesor blockchain ya. Oke, kemudian berapa harga Bitcoin setelah mekanisme pegging diterapkan? Nah di sini banyak ya. Jadi di sini detail ya. Oke, detail terbaru mengenai mekanisme pegging Pi Network mengungkapkan pendekatan unik ya dalam menstabilkan nilai Bitcoin melalui pegging algoritmik dinamis. Smart contract yang dilaporkan terkait dengan Chainlink akan secara otomatis mengelola supply Bitcoin berdasarkan fluktuasi harga dengan dua cara. Yang pertama, menambah pasokan katanya, minting.
ya saat harga turun di bawah target. Jadi kalau misalkan kelihatan harga turun ya di bawah target dia akan langsung minting automatic supaya tidak terlalu dam. Nah, ini strategi core team. Kemudian yang kedua, memang sesuai dengan strategi core team dan apa yang disampaikan Nicholas ya. Kemudian mengurangi pasokan ya. Pasokan akan dengan otomatis dikurangi. Adanya burn, automatic burn saat harga naik di atas target. Jadi kalau misalkan target naik value sekian, wow melebihi nih, dia ada burn. Nah, supaya apa? Saat harga naik di atas target ya. Kemudian seperti yang terlihat dalam laporan terbaru, token yang dipatok tetap bernama Pcoin dengan target harga wow, mengerikan ini. Ini yang memberitakan Pintu lagi ya. Ini target harga 314.159 US dollar ditulis sebagai 314.159 kali 10 pangkat 18 W unit terkecil di Ethereum. Mekanisme minting akan aktif jika harga turun di bawah target, sementara mekanisme burning akan berjalan jika harga melebihi target tersebut. Jadi kalau memang jadikan stable coin harga ini, wah, nih ngeri nih. Nih ke bawahnya baca sendirilah, karena ini banyak tuh. Ya, nah ini kan analisanya juga nih dari Whoop Jeff ini. Dia dari tadi kan saya bilang ada apa namanya, uh, yang tadi saya sampaikan bahwa ada kenaikan ya, ada kenaikan ketika memang kita lihat ada sideway yang sama ya dengan di awal dia diharapkan seperti ini dan ini prediksi gitu loh ya. Gitu teman-teman, ini diprediksi akan lebih melejit lagi ketika memang di sini Binance ya, Binance sama Coinbase yang betul-betul itu. Kalau Coinbase saya yakin akan melisting karena kenapa? Karena memang Coinbase adalah kalau yang saya temukan, saya pahami adalah salah satu investor daripada Pi Network teman-teman. Itu ada Coinbase sama Kraken. Nah yang dua ini saya nggak bisa anggap remeh ini. Ya kalau yang dua ini udah muncul, ibarat kata udah kayak gurita ya. Kraken kan gurita ya. Jangan salah, Kraken kalau saya memang selain Binance ya, Binance oke number one. Selain Binance itu yang saya lihat adalah Coinbase, Kraken sama OKX memang ya. Jadi bursa tersebut memang punya power. Ya, makanya ketika saya lihat Kraken dengan Coinbase yang mendukung udah sejak awal daripada project ini, wah ini saya bilang nggak main-main gitu loh. Nah jadi mudah-mudahan memang ini apapun yang terjadi besok ya, analisa tetaplah analisa. Sebuah keputusan yang belum terjadi jangan diadopsi 100%, tetapi kita hanya berharap saja mudah-mudahan ini baik adanya. Yang menurut saya ini analisa dari Pintu News ya, dan tentunya Pintu News juga mengambil dari beberapa sumber. Satu hal lagi yang saya sampaikan bahwa terakhir ini teman-teman, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, ketiga kalinya sampaikan apapun yang terjadi ya, kita sudah ready, sudah siap mental. Artinya gini, saya khawatir memang dulu pernah ada satu video khusus yang saya bahas tentang ketika memang ada satu perubahan dalam hidup kita ya, melalui apapun itu ya, atau mungkin salah satunya adalah ini, misalkan memang ada kenaikan yang luar biasa dalam waktu dekat untuk Picoin ini. Nah jangan salah loh teman-teman, jangan salah, itu akan mempengaruhi daripada sikap dan perilaku kita, itu yang saya khawatirkan. Karena kenapa? Kita mulai dari perkataan kita hari, daily activity, aktivitas kita, gaya kita, cara berpikir kita, ngomong kita. Ini jangan salah loh. Orang yang punya aset dadakan, ya misalkan contoh, saya di grup kemarin saya bilang berbahagialah yang memiliki koin di atas 500. Ya, berbahagialah gitu loh. Karena sih melihat bahwa gini, ketika teman-teman di luar sana, kalau saya sih memang sedikit ya, jadi ya biasa saja karena memang sedikit ya, yang benar-benar walaupun banyak juga artinya ya saya tetap saya gitu loh, amin. Orang-orang di luar sana ini saya ngeri ketika memang ketemu dengan pribadi yang tidak bisa maintain dirinya ketika memang ada apa namanya, apalah keran baru lah artinya gitu ya, yang memiliki potensi atau nilai fantastis. Nah ini ya gitulah.
ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman cooling down ya, berapapun teman-teman punya, tidak untuk diumbar ya, tidak untuk di alhamdulillah saya sudah merasakan sekian ratus juta, saya sudah, wah itu kadang saya ya Allah Robi, saya bilang toh nggak jadi pahala, toh nggak guna gitu, buat apa di flexing seperti itu ya. Ya udah, artinya kita tetap tunjukkan dengan antusias saja ya, antusias positif, yang penting kita realisasikan dengan bantu banyak orang, udah gitu. Saya sih hanya mengingatkan itu saja, karena saya tidak pernah lepas kekhawatiran saya sejak dulu ya, ketika memang ini memberikan effort yang baik terhadap aspek kehidupan kita di dunia ini, terlebih masalah urusan keinginan-keinginan kita yang belum terwujud dan akhirnya terwujud dengan adanya ini, misalkan contoh seperti itu. Nah, ini problem besar. Nah, tapi di sini problem bukan buat project Pi Network, tapi problem besar buat pribadi individu masing-masing. Gitu ya. Oke, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik buat kita. Amin. Sekali lagi, ketika memang saya ada salah dalam penyampaian, ya, adalah salah dalam penyampaian, dalam cara memberikan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih ini bulan Ramadan, saya tidak ada niatan apa-apa, hanya murni memberikan informasi ke teman-teman ya, saling memberi informasi, saling mensupport, intinya itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu amalan jariah buat kita semua ketika kita memang saling berbagi informasi ya. Itu aja, terima kasih, dan kita tetap pantau ya. Saya juga tetap akan memberikan informasi terkait pergerakan dan project Pi Network sampai kapanpun ya, sampai ya intinya sampai mungkin channel saya tutup kali ya. Oke. Akhir wakalab, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.